Halo guys, perkenalkan nama aku Sukena Sekap dan aku adalah salah satu mahasiswa UT yang dinobatkan sebagai salah satu mahasiswa terbaik waktu wisuda kala itu. Sebelum mulai videonya, kalian boleh subscribe aku ya, supaya nanti selanjutnya pas aku bikin video terbaru, kalian bisa dapat infonya. Di video ini aku menjelaskan dengan detail bagaimana cara aku mendapatkan nilai besar di UT. Dan bonusnya dinobatkan menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Sebelum itu, di video ini aku akan membagi menjadi 4 bagian. Di sini masuk ke bagian pertama, bagaimana aku bisa menjadikan UT sebagai pilihan aku untuk kuliah di sana. Alasan paling utama ya pastinya karena aku menikah muda di umur 19 tahun dan juga udah kerja, dan juga FYI aku lulusan pesantren. Belajarnya tuh lumayan full agama, sehingga untuk masuk PTN atau kuliah-kuliah lain tuh lumayan agak sulit untuk aku pada saat itu, sehingga ya sudah aku memutuskan kuliah yang paling pas buat aku adalah UT, Universitas Terbuka. Dan juga aku masuk fakultas Pership dengan jurusan ilmu hukum dengan sistem belajar 100% tuton, jadi nggak ada tatap muka sama sekali. So bisa disimpulin aku nggak punya temen satupun waktu kuliah, nggak aktif apapun, jadi bener-bener fokus belajar. Dan ada yang beberapa temen yang nanya juga aku apakah SIPAS atau non SIPAS. Guys, aku SIPAS ya, jadi aku nggak ngejar cepetnya, tapi aku ngejar sistemnya. Kalau misalnya kamu mau kuliah 3,5 tahun di UT, maksudnya tuh nggak 4 tahun, nggak 8 semester, ya kamu mungkin bisa ambil non SIPAS. Tapi kalau aku ikutin aja deh pelajaran yang dipilih UT. Nah, itu masuknya berarti SIPAS. Pelajaran-pelajaran yang udah dipilihkan itu udah disesuaikan dengan semester 1 misalnya pelajaran apa sampai semester 8 tuh dia udah tersistem. Nah, aku pilih yang itu. Jadi udah pasti ya, aku itu 8 semester, nggak kurang, nggak lebih. Oh ya, aku juga penting untuk nyampein ini. Perjalanan akademik waktu di UT ada 2 periode. Yang pertama periode COVID dan yang kedua periode non COVID. Artinya udah normal gitu, udah nggak sesuai sistem COVID lagi, karena waktu COVID itu full online ujiannya 100%. Tapi setelah normal kembali itu barulah mulai lagi sistem ujiannya tuh berbeda-beda. Ada UO, ada UTM, sama yang bisa dibawa ke rumah itu. Tapi emang kalau aku setelah semester 4 sampai 8, which is itu udah bukan sistem COVID, aku gak pernah dapat lagi ujian yang di rumah, yang bener-bener paragraf itu apa, aku kebanyakan UO gitu, ujian online yang ABC yang emang harus dihafal, bukan argumentasi. Padahal aku benar-benar pengen ujian yang seperti itu. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku terima aja sistem yang UT pilihkan buat aku. Nah, karena sekarang udah nggak COVID, jadi apa yang aku akan sampaikan di video ini tentang strategi belajar aku itu aku sesuaikan dengan apa yang aku pelajari di semester 4 sampai 8 ya, which is bukan waktu COVID. Masuk ke bagian selanjutnya, bagaimana cara aku membuat sistem belajar sehingga tidak mengganggu kerja tapi tetap nilai akademik itu tinggi. Karena kita tahu bahwa UT itu belajarnya cuma 8 sesi, which is 8 minggu aja, sebentar banget. Sehingga kalau misalnya dikasih modul sebreg terus kita mau hafalin semua, itu menurut aku mustahil kalau mau dapat nilai tinggi banget. Strategi aku adalah belajar saat buku sudah datang, bener-bener pas modul datang langsung pelajari. Terus pertanyaannya kan dosen belum ngejelasin, belum ada sesi tutor. Guys, sebagai alumni UT, aku tahu bahwa apa yang ada di tutor itu cuma tambahan. Intinya itu ada di modul. Sehingga strategi selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara aku memahami modul tanpa dosen. Bener-bener paham isi bukunya, tapi kita nggak perlu untuk nungguin sesi tutor itu berlangsung. Karena realistis aja guys, dari sesi tutor yang 2 minggu, terus dari 2 minggu ini tuh ada jarak ujian yang nggak terlalu lama. Gimana cara kita ngapalin itu kalau misalnya kita nggak ngapalin dari sebelumnya? Banyak pertanyaan yang sama yang masuk. Nah, ini aku akan bahas sedikit supaya kalian tuh kebayang apa yang aku lakuin secara detail. Di zaman teknologi yang sangat canggih ini, aku memanfaatkan AI sebagai teman belajar aku, bukan sebagai orang yang kita tuh buat nyontek, enggak, tapi bener-bener buat memudahkan kita untuk belajar. Karena yang aku tahu modul di UT itu sometimes gak semuanya bisa dipahami secara langsung, sehingga kita bener-bener butuh tutor atau mungkin butuh dosen. Tapi ya susah gitu kan, kalau misalnya kita cuma mau nunggu dosen, kita harus mandiri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tools AI. Kalau aku pakai ChatGPT yang non premium juga gak apa-apa, karena kita tidak menggunakan foto tapi menggunakan teks. Sehingga kita mulai dari subbab pertama kita foto dulu. Foto biasanya aku convert ke Google Translate. Jadi setelah di copy semuanya teks yang kita udah foto itu, kita paste di ChatGPT. Ada yang nanya, Kak bisa nggak kita langsung aja masukin semua PDF-nya ke ChatGPT, langsung aja tanya rangkumannya? Menurut aku kurang efektif, karena kalian tahu sendiri soal-soal UT di ujian itu kadang out of the box, kadang nyempil tuh pertanyaannya tuh yang sebenarnya kita gak kebayang. Ternyata di bab yang ini kita tuh gak sempet ngafalin gitu, karena itu detail. Nah, cara aku mengakalinya adalah dengan dirangkum semuanya yang ada di semua subbabnya, bener-bener detail semua.
ya nggak bisa langsung satu hari ya guys. Kalau satu hari memori kita ya udah selesai gitu, penuh, nggak langsung. Tapi per hari, misal satu hari ini strateginya, satu hari kita rangkum pelajaran ini, bab ini, selanjutnya pelajaran ini, bab ini, kayak gitu. Maksudnya jangan langsung gitu loh guys. Kalau langsung ya bakal berat dong. Nah oke, lanjut. Setelah kita paste di ChatGPT, kalian masukin prompt ini ya, masukin prompt ini, langsung kalian klik, dan nanti ChatGPT akan memberikan rangkuman dari apa yang kita tulis. Biasanya kalau kita rangkum per subbab itu bakal detail, tapi tetap dirangkum gitu, bukan kita terus menghafal semua, tetap dirangkum sama dia yang penting-pentingnya. Nah dari rangkuman itu baru kita copy dan paste di buku digital kalian. Kalau aku pakai GoodNotes waktu pertama, tapi aku ganti sekarang ke Kilonotes karena waktu GoodNotes itu tiba-tiba hilang filenya. Sedih banget sih rasanya, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur. Jadi kalian kalau mau berlangganan ke yang murah tapi tetap sama kualitasnya, bisa ke Kilonotes atau apapun itu. Yang penting buku digital kalian di copy, di paste. Kalau emang udah selesai semester langsung di PDF kan dan di print kalau bisa ya. Udah deh, biasanya aku hafalin apa yang ada di rangkuman itu aja. Terus kalau aku gak paham ya tinggal tanya lagi, coba jelasin dong, aku kok belum paham bab ini, nanti dia jelasin. Jadi pas nanti tuton berlangsung, kita tuh udah paling pertama paham. Sometimes materi yang ada di tuton itu nggak ada di ujian. Jadi ya itu untuk lebih pemahaman kita aja gitu. Intinya yang di modul yang ada di ujian, jujur aja nih guys. Oh ya, sebagai tambahan untuk menguatkan ilmu kita juga, kalian bisa pakai prompt ini dan kalian bisa isi pertanyaan yang ada di sini, sehingga pelajaran yang kalian udah pelajari itu lebih kuat karena kalian udah diasah nih sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di prompt ini sama si AI. Jadi kalau menurut aku, gunakan AI itu sebagai teman, bukan sebagai pengganti otak kita. Ya kalau pengganti otak kita gimana dong? Kan kita yang kuliah, masa AI yang mikirnya? Kita juga harus mikir, tapi lebih kepada dia tuh teman diskusi kita kan? Gitu loh. Nah terus lanjut ke bagian ketiga. Selain komponen UAS yang penting, tuton itu kan terbagi menjadi 3 kan, sesi kehadiran, sesi diskusi, dan sesi tugas. Sesi diskusi itu jadikan sebagai tambahan nilai dan juga tambahan ilmu agar otak kita tuh bisa terasah terus gitu dari diskusi tersebut. Jadi diskusi ini bukan kita terus copy paste, jangan. Kalau kayak gitu sayang dong kuliah ya. Diskusi cuman ikutin jawaban orang, aduh sayang banget serius, apalagi cuman copy paste dari AI. No. Terus kalau untuk tugas ini nih, penting, tugas itu paling ngaruh loh di tuton. Kalau aku tugas tuh bener-bener analisis, cari datanya, gak ngasal, kadang sumbernya aku tulis juga, sehingga tugas yang kita berikan kepada dosen itu bener-bener sesuai apa yang dosen inginkan. Dan gak bohong loh, itu nilainya beneran ngaruh. Dan alhamdulillah nilai tugas aku kebanyakan besar karena memang aku selalu totalitas dalam tugas. Sebagai reminder kan tugas UT cuma 3 ya, di sesi 3, 5, dan 7. So semangat terus untuk ngerjain 3 tugas ini karena ini sangat berpengaruh kepada IPK kalian. So lanjut ke bagian 4. Saran aku, jangan pernah mengandalkan sistem kebut semalam, karena otak kita tuh nggak bisa bohong. Gak mungkin dalam satu modul yang tebal kita bisa hafalin secepat itu dan sedetail itu. Dan itu juga ngaruh untuk masa depan kita guys. Ilmu yang ada di UT itu bagus loh kalau misalnya kita totalitas di dalamnya. Kita bisa manfaatin itu buat pengalaman kita di kerja atau pengalaman kita di bidang apapun. Ilmu itu bakal tetap bermanfaat, sehingga sistem kebut semalam itu beneran kurang cocok buat kita yang mau ilmu kita tuh bermanfaat di masa depan. Aku tahu banget mayoritas anak UT itu kuliah sambil kerja, sambil menikah, atau udah berumur. Pokoknya udah banyak banget tanggungan yang kita tanggung, tapi kita tetap mau kuliah. Nah maka dari itu, karena kita udah niat kuliah di tengah kesibukan yang kita miliki, sehingga luangkan waktu selama 3 bulan aja untuk belajar UT, karena 3 bulan selanjutnya kita libur, bener gak? Insya Allah gak ada ilmu yang sia-sia sama sekali guys. UT itu sistemnya bisa aja bagus, bisa aja enggak, itu tergantung orangnya. Kalau kuliah cuma buat ijazah, tergantung nilainya, nggak peduli apa, nggak mau terlalu keras belajar, ya itu pasti hasilnya berbeda dari sama orang yang benar-benar berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik sesuai kemampuan kita dan totalitas dalam mengerjakan sesuatu. So mungkin itu aja dari video pertama aku tentang UT. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran untuk tema selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe karena nanti aku akan posting video selanjutnya yang lebih insightful lagi. Selamat belajar semuanya, thank you so much.